Halo semua, bertemu lagi kita di channel saya, Bob Rompuan Video. So, kali ini saya akan membuat satu analisis untuk minggu depan punya open market. Pertama sekali saya akan membuat analisis GBP USD H4. So, kamu boleh cek GBP USD H4 di mana sekarang GBP USD sedang membuat compression CP ya. CP compression atau kita bagi nama penuh compression. Oke. Dia sedang membuat satu compression di sini, dan bila kita zoom in, compression dia masih belum selesai. So saya tengok, saya expect yang price ini akan membuat satu, ada beberapa lagi. So mandakan sini H4, dia akan turun sedikit. Nampak saya punya buy limit, dan dia akan membuat satu kenaikan, dan semakin kecil mungkin dalam 3 hari paling lewat ya, begitu. Lepas itu baru price akan membuat satu analis satu action, sama ada dia membuat CPLQ ataupun dia membuat setup yang normal. Maksudnya kalau CPLQ, price akan naik untuk mengambil liquidity di atas ataupun stop loss semua orang, baru price akan turun. Oke. So di mana area yang paling selamat untuk kita entry? Kalau price akan membuat CPLQ, compression liquidity. So semua orang akan buat sell, dan semua orang akan simpan stop loss di atas. Dan apa yang terjadi pada stop loss itu, big trader akan membuat satu kejutan, dan price kita semua, stop loss kita semua kena cucuk. Oke, baru price akan membuat penurunan. So ini kalau yang setup kalau berlaku CPLQ, kita tak perlu kejar market lah. Biarkan, kita akan hold position di area sini saja. Oke. Ikut compression punya saja, compression punya perjalanan saja. So kita akan buat satu buy limit di area, sell limit di area sini. Sebab sekiranya berlaku CPLQ, price akan naik. Kita tidak tahu sampai mana kenaikan harga itu, sebab dia bergantung dengan sejauh mana liquidity, berapa banyak liquidity di atas tuh. Kalau dia pergi jauh lagi lah. So kita tidak perlu buat begitu. Kalau dia tidak jauh, dia dekat saja sampai begini. Kalau dia buat normal setup, dia akan macam seperti ini. Kalau normal setup, dia akan siap membuat satu uptrend, dan price akan turun. So kita punya area paling selamat adalah di area trend line warna merah nih, di sini. Kita akan letak sell limit. Sell limit. Dalam masa beberapa hari lagi lah, saya tengok masih lama nih. Dalam anggaran dalam paling lewat 3 hari begitulah. Sell limit di sini. Oke. Ini untuk GBP USD H4 kita akan letak paling selamat adalah di area sini. Paling selamat. So kalau mau scalping buat macam saya punya, kita akan buat buy limit di sini. Saya akan buat buy limit di sini,
dan saya akan letak stop loss di bawah dan saya akan letak take profit di sini. Oke. Oke. So ini untuk GBP USD. So kita akan bertukar kepada emas. Emas kuning. Sorry. Emas kuning. So kita zoom dulu cuman dia punya price. Oh, oke, ada sudah tanda. So sebenarnya paling cantik adalah price kita letak di area sini. Saya ada buat satu sell limit di sini tapi terlalu jauh. Tapi ini untuk H4 punya. So apa yang pasti kita akan tengok market sekarang dia sedang membuat satu downtrend. Oke, H1. Kita letak pergi H1 Oke, H1 cantik. Kita akan masuk ke H1 dan kita akan tengok sampai mana price dia boleh pergi jauh. Oke. So ini adalah downtrend. Apabila downtrend kita akan tengok sama ada dia ada satu setup trending structure. Trending structure ada di sini. Ya, ada di sini. Sini trending structure. Ya, ada satu trending structure di area sini ya. Area sini. Oke. Kita kasih zoom sedikit, besar sedikit. Oke. So, downtrend sudah berakhir dan dia hanya meninggalkan uptrend. Dia hanya meninggalkan harga yang tinggi di sini dan harga yang paling rendah di kawasan sini. Oke. So, apabila sudah berlaku begitu, kita tengok area sini adalah uptrend juga. Dia akan bermula ke uptrend. Uptrend di atas sini. Sebab apa? Area sini adalah low, high. Oke, low, high. Low, low. Low, high. High, low. High, high. Oke, so dia masih uptrend. So kita akan tengok di mana tempat kita entry. Kita tengok di area sini. So biarkan price dulu bergerak sama ada dia masuk di sini menuju di sini. Pas itu baru kita akan buat buy. Kalau harga di sekarang di buy, harga di sini sekarang, so dia pasti akan turun lagi dan harga akan naik. Dia buat begini. Ini saya punya prediction lah. Dia akan naik begini sampai di situ saja. Kita punya apa? Perjalanan. Ya, saya anggarkan dia akan buat begini. So paling selamat untuk entry adalah area sini. Base drop base rally. So area sinilah. Kalau macam ada yang ragu-ragu mau entry, kena entry di base lah. Di sini selepas break base ini. Selepas base inilah. Oke. Karena break di atas baru entry. Oke. Untuk XAU USD. Andai kata kalau candle nih dia sudah sekarang dia ada di sini. Candle yang pertama akan sambung di sini. Oke. Selesai saja candle yang pertama, kita akan buka posisi di sini. Di mana saja ujung candle yang pertama itu kita akan posisi. Yang penting bullish candlestick. Jangan entry buy kalau bearish punya candlestick. Oke. Kalau bullish punya dia akan seperti ini. Dia hanya meninggalkan shadow dan akan turun seperti ini. Dia akan cari yang di bawah nih. So tunggu sampai kita punya base kena break dulu. Pas itu kalau dia turun dia akan naik semula, baru kita akan entry di area sini. Oke, itu untuk XAUSD gold.
So kita akan tengok pula, ada farm sudah kan, di mana tempat entry. Jangan silap jangan silap. Oke, sini udah berapa jelaskan, so kita kasih terang sedikit lah ini. Oke, area sini nampak cantik. Oke, kita akan, saya punya prediction ramalan saya dari mata kasar lah, kita tidak tahu lah kan apa yang akan berlaku, tapi dari ramalan saya harga akan menjadi seperti inilah. So untuk satu hari 24 jam harga mungkin akan sampai di area sini saja. So di area sini saja. So sini pun boleh letak SL sini. Sini SL, sorry ya, sini SL dan sini adalah TP. Kita letak area sini. Oke, SL ini jangan terlampau tinggi, jangan terlampau rendah lah, agak-agak mungkin dalam berapa pips tuh sini, dalam 100 pips lah begitu, dalam 100 pips, tapi banyak sudah tuh. So dalam keadaan market begini, lot size dari kamu saja, saat mana yang kamu mampu. Sorry hujan, ada mesin sedikit, tapi kita akan teruskan juga. So inilah structure market akan uptrend. Dia di sini, kalau kita tengok dia di sini adalah uptrend. Dan price akan sudah mulai turun dan coba untuk naik. Tapi kita tidak entry di area sini dan kita punya stop loss ada di sini. Oke. Dan apabila price, sekali lagi saya ulang, apabila price yang pertama break kita punya zone, kita akan open sell. Oke. So kita akan open sell di sini. So kalau daripada open sell di sini, contohnya dia break sedikit ya, kita akan open sell. So di sini ini kalau kita start daripada sini kita ada 700 pips besar kalau gold nih. So kita hanya ambil sedikit saja pips pun kira oke sudah. Oke ya, kita akan sambung di seterusnya. Kita akan sambung seterusnya Euro USD. Ramai orang tanya saya, coba buat analisa pasal Euro USD sebab besok sudah open price, open market. So Euro USD ini saya tengok dia jadi anak bulan. Saya bilang anak bulan lah. Di area sini dia ada anak bulan. Area sini kita boleh pasang. Dan structure market dia, kita buat structure market secara secara santai aja di sini, dan pasangannya di sini. Oke, cukup. Dan sekarang adalah berlaku satu perubahan tren, berlaku satu perubahan downtrend ke uptrend. Sebab kenapa? Ini anak bulan sudah tidak mampu membreak demand zone yang terakhir. So kalau dia mampu break, dia akan buat beginilah. Dia akan break dan market akan diteruskan kepada downtrend. So ini tidak berlaku seperti ini. So kita akan buat seperti yang ini. Dia sudah berubah dan dia sudah membuat satu apa orang bilang, anak bulan ataupun low low high, higher low di sini. HL dia ada di sini, HL. Oke, kita akan taruh HL sini ya. HL higher low yang tidak mampu, yang tidak pasangan. Dia tidak pasangan sebab high dia tidak
mampu untuk membreak kita punya previous high yang sebelumnya. Dia tidak mampu. So, yang ini tiada gelaran. Dia bukan higher low. Yang di sini masih lower low. Oke, masih lower low ini. LL. Oke, ini masih ada gelaran. Datu ke apakah dia masih ada gelaran. So, yang sini kita tidak gelaran. Sebab dia tidak mampu untuk membreak lower high yang sebelumnya. So, tidak ada gelaran. So, terpaksa ini kita punya high. So, yang di sini adalah anak bulan. Oke, kita panggil dia anak bulan. Tahu apa maksud anak bulan? Ini saya saja cakap ini. Anak bulan itu adalah dia special lah, special one punya. Orang bilang kalau manusia itu yang memang yang special lah. So, anak bulan. Tidak boleh dimarah, tidak boleh dibuat apa-apa. So, seterusnya, market akan, bila kita ada anak bulan sini, kita akan buat satu entry di sini tahu. Entry yang betul-betul sharp. Oke, kita akan buat warna ini. Entry yang betul-betul sharp dengan shadow. Oke. Oke, di sini ya. So, harga sudah price sudah trigger kita punya PO ataupun PO kita dan dia memberi satu signal fake out, breakout, bukan fake out saja, dia breakout, dia double breakout di sini. Oke, dan seterusnya, di manakah perjalanan price seterusnya? Ini yang paling penting. Always look the right ataupun always think about the right side. Oke. So, kita di sini harga sudah mulai naik. Apapun yang akan dibuat, tetap harga akan seperti ini. Kita akan buat, ini adalah satu orang bilang setup anak bulan. Dan bila sudah trigger, kita akan mengharapkan price akan naik. So, saya minta kamu untuk ini Euro USD ya. H1 Euro USD H1 Euro US dollar. Ya, kita sebesar sedikit. Oke, apa? Oke, siapa kamu yang masih banyak dana, kamu boleh hold posisi dalam masa 3 hari di sini. Hold posisi 3 hari. Posisi 3 hari. Sama dengan 24, 60, 72 jam. 72 24 48. Ngam kah itu? Coba. Ini gagal matematik nih. Dua 24 kali 3. Oke, 72 jam. Ataupun 72 candlestick. Ini boleh hold. So, tapi itu bergantung dengan kamu juga. Saya saja mau buat saya hanya buat satu analisa, tapi kamu yang menentukan posisi ataupun hold macam mana. Tapi dia akan Euro USD akan naik. Dan sekarang beli entry buy di area sini.
area tunggu price masuk lagi di sini. Oh, ini sudah ready nih. Ini sudah ready nih. Oke, di sini. Boleh entry posisi buy di base. Base apa itu? Udah jelas pula. Rally base. Rally base rally. Oke, ngam di sini. Di sini pun oke. Nah, di sinilah. Kamu langsung entry di sini saja. So, sampai di sini saja kita punya prediction, sudah 20 menit. Kita punya ramalan. Sebelum kita tahu dia bagaimana di sini, saya kena kaji dulu apa yang sedang berlaku di sini, dan sudah berlaku dan betul ada orang akan buat begini, ada orang buat setup anak bulan dan dia akan terus buat posisi. So bagi kamu yang buat apa ikut ini saya punya prediction, kamu jangan 100% percaya juga. Kamu sendiri juga yang atur kamu punya risk and reward. Oke? So sampai di sini saya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam satu traders forex dan saya Bob Rompuan. Bye bye.